Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat para subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Hari ini aku sudah menarik energi si dia teman-teman. Mungkin si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu ya. Dan si dia ini sudah menyadari dan sudah mengetahui bahwa seseorang yang pernah dia prioritaskan itu adalah seseorang yang sesungguhnya menjebak dia dan menjerumuskan dia ke dalam kehancuran. Langsung aja kita baca kartunya ya. Untuk kartu yang pertama, pada awalnya memang dia tidak menyangka bahwa seseorang yang dia prioritaskan ini membawa dia dalam kehancuran. Bahkan pada awalnya dia ini pernah memuja-muja seseorang yang dia prioritaskan, menganggap dia adalah seseorang yang baik, melihat dia seperti bidadari atau pangeran, bahkan sampai seperti menyembah atau takluk padanya bagaikan raja atau ratu. Dan pernah juga mempublikasikan bahwa dia adalah sang dewi penolong atau sang dewa penolong bagi dia. Itulah seseorang yang telah dibutakan mata hatinya, ditutup pintu hatinya. Pikirannya kuwalik teman-teman pada saat itu. Wah, apa kuwalik itu ya? Kuwalik itu pikirannya terbalik teman-teman ya. Yang buruk terlihat baik, yang baik terlihat buruk. Oke, kita lanjut dengan kartu The Sun. Kartu The Sun bisa diartikan juga kartu anak-anak teman-teman ya. Mungkin ya pada saat itu pikiran dia masih kekanak-kanakan, karena kedewasaan seseorang ini tidak dilihat dari umur. Jadi dia mudah terkecoh. Oke, muncul kartu Raja Koin. Saat ini dia sudah tahu bahwa seseorang yang pernah dia prioritaskan membawa bencana dalam kehidupan dia, sampai menguras emosi dia, menguras tenaga dia dan energi dia, dan sampai juga menguras keuangan dia juga. Wes toh manuto aku penak. Oke, kita lanjut. Kebusukan seseorang yang pernah dia prioritaskan ini sudah terbongkar. Oke, keluar kartu The Magician. Seseorang yang pernah dia prioritaskan juga memakai hal-hal mistis. Dia juga sudah tahu saat ini, karena kartu The Magician yang keluar itu adalah kartu penyihir atau pesulap. Ya, memang benar. Seseorang yang dia prioritaskan memakai hal-hal mistis untuk menarik dia. Istilah kata dipelet teman-teman. Piye toki? Oke, muncul kartu 2 koin. Kartu 2 koin melambangkan tentang keseimbangan. Iya, karena pelet tersebut membuat dia ini tidak seimbang, manut, tunduk, bahkan seperti orang linglung teman-teman. Tetapi sekarang semesta telah membuka mata hatinya yang tertutup. Dan saat ini sepertinya dia pelan-pelan bisa mengembalikan keseimbangan dirinya. Oke, muncul kartu The Fool. Kartu The Fool ini adalah kartu yang sangat bodoh dalam pembacaan tarot teman-teman. Memang benar, dia saat ini menganggap dirinya sendiri itu orang yang paling bodoh. Dan si bodoh ini dipaksa pintar oleh keadaan, dan si lemah ini dipaksa kuat oleh kenyataan. Dan kenyataan yang terjadi dalam hidupnya memang konflik yang bertubi-tubi setelah dia memprioritaskan seseorang tersebut. Malu dengan dirinya sendiri saat ini, kecewa dengan dirinya sendiri saat ini. Itu yang terjadi padanya. Semua telah terjadi dan dia tetap berjalan sambil menikmati kesakitan-kesakitan yang ada dalam hidupnya.
Dia sebenarnya seseorang yang bertanggung jawab, teman-teman ya. Seseorang yang pintar, seseorang yang smart, seseorang yang murah senyum, seseorang yang ramah. Tetapi dia menyadari kepintaran dia, murah senyum dia, keramahan dia seketika itu pula hilang, musnah ketika dia terkoneksi dengan seseorang yang dia prioritaskan. Dan tetapi saat ini kayak dia menyendiri ya, mengasingkan diri, menutup diri, menyembuhkan diri dari hal-hal negatif yang pernah menyelimuti kehidupan dia. Iya, dia tahu dan dia menyadari itulah perjalanan hidup dia yang harus dia lewati. Dan kini dia telah siap dan pasrah menerima rintangan ke depannya. Dia akan terus berjalan menempuh perjalanan walaupun rintangan-rintangan menghalangi dia. Oke, kartu ini adalah kartu kedewasaan yang mengartikan bahwa saat ini dia sudah bisa berpikir secara dewasa. Dan dia juga sudah bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan dia selanjutnya. Dia juga sudah menyadari bahwa dirinya ini sudah terkecoh dan sudah dibodohin oleh orang lain. Oke, lanjut untuk kartu berikutnya. Muncul kartu 5 cangkir. Iya, angka 5 sering dikaitkan dengan pengorbanan. Iya, pengorbanan akan dia lakukan untuk mengembalikan harga dirinya lagi. Apapun akan dia korbankan, teman-teman, untuk mengembalikan nama baiknya lagi. Memang benar dia dulunya adalah seseorang yang pintar. Setelah dia memprioritaskan seseorang itu, dia menjadi orang yang bodoh, goblok, dipek-pek dewe. Itulah yang terjadi dalam kehidupannya, hasil dari dia memprioritaskan orang lain. Penak zamanku toh. Oke, kita lanjut. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah dia tahu bahwa seseorang yang dia prioritaskan membawa bencana bagi kehidupan dia? Wah, parah nih. Iya, tentunya dia akan meninggalkan seseorang yang pernah dia prioritaskan tersebut. Dia tahu dan sadar bahwa nantinya jika dia sudah berhasil meninggalkan seseorang yang dia prioritaskan, kehidupan dia akan kembali terang, akan terlihat warna-warni seperti pelangi. Dan dia yakin dia akan kembali ceria lagi. Oke, untuk kartu yang terakhir. Dia akan menutup mata dan menutup telinga. Dia tidak akan mendengarkan kata-kata buruk dari orang lain tentang dirinya. Dia akan berjuang dan maju terus untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.